Bab 1421, Anjing Tingkat Semi Superior. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Yang Mulia Landi. Yang Mulia, aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan untuk membunuhku. Aku bersedia menyetujui syarat apapun. Tidak, jangan tusuk aku lagi. Kumohon, kumohon. Petik 2 petik 2. Yuan Sanlin akhirnya pingsan, dia memohon belas kasihan dengan suara serak, menangis. Sekarang aku tahu untuk memohon belas kasihan. Mengapa kau pergi sebelumnya? Aku memberimu kesempatan. Sulang memotong sayap naga Yuan Sanlin dengan pedang, dengan sedikit sarkasme tergantung di sudut mulutnya. Ah, sakit. Penjahat itu tahu dia salah, mohon saja jangan membunuhku. Aku bersedia membayar semua biaya, aku bersedia menjadi budak dan pelayan, dan menjadi banteng dan kuda untukmu sepanjang hidupku. Kumohon, berbelas kasihlah. Yuan Sanlin berteriak dan memohon belas kasihan, suaranya tidak lagi serak, karena dia telah terluka parah dan kehabisan napas. Baiklah, siapa yang membuatku merasa terlalu lemah, maafkanlah dirimu sekali saja. Namun, kau harus menepati janjimu dan menjadi banteng dan kuda untukku selamanya. Jika kau berani melakukan trik apapun, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Aku akan membiarkanmu hidup selamanya dalam rasa sakit dan penderitaan yang tak berujung. Sulang berjongkok di antara tanduk naga jangkrik yang telah diubah Yuan Sanlin, dan pedangnya yang panjang dipaku di tengah alis jangkrik. Awalnya, Sulang akan membunuh Yuan Sanlin. Bagaimanapun, orang tua ini memarahi orang berkali-kali dan sama sekali tidak memiliki moralitas. Dia benar-benar terkutuk, tetapi kemudian aku memikirkannya, menggunakan mingguam untuk mengasimilasinya, bukankah itu hukuman berat yang berlangsung seumur hidup? Selain itu, rencana Sulang untuk menahan Yuan Sanlin juga berguna. Dia tahu bahwa dia akan segera dapat pergi ke pengasingan, dan menjaga Yuan Sanlin menjaga gerbang akan membuat orang merasa tenang. Selain itu, Yuan Sanlin adalah tokoh penting dalam Sekte Void, dan akan berguna untuk berurusan dengan Sekte Void suatu hari nanti. Oleh karena itu, Sulang mengubah perhatiannya dan akhirnya membunuhnya. Ya, terima kasih, Yang Mulia, Kaisar tertinggi, atas belas kasihannya dan menyelamatkan nyawa penjahat itu. Yuan Sanlin mengangguk dengan kegembiraan sisa hidupnya, penjahat itu akan menyerahkan jiwa dan hatinya. Segera setelah itu, Yuan Sanlin dengan sangat sadar dipaksa keluar dari jiwanya, dan menyerahkannya kepada Sulang. Sejauh ini, hidup dan matinya telah dikendalikan oleh Sulang. Jika dia ingin menyingkirkan kendali Sulang, dia hanya dapat melakukan itu sampai tiba saatnya tubuh jiwa menyatu sempurna dan jiwa menyatu sepenuhnya. Karena tubuh jiwa dan alam semesta jiwa sepenuhnya terintegrasi, jiwa tidak lagi ada sebagai entitas tunggal. Jiwa sepenuhnya terintegrasi dengan tubuh dan alam semesta kehidupan, dan dianggap terlahir kembali, dan tidak lagi dikendalikan oleh api jiwa. Kamu sangat akrab, aku tidak perlu membunuhmu. Sulang meremas jiwa Yuan Sanlin, dan menginjak kepalanya dengan jari kakinya. Sekarang kamu aman, lepaskan semua pertahanan, dan aku akan membantumu menyembuhkan luka-lukamu. Ya, Yang Mulia Kaisar Agung. Meskipun Yuan Sanlin sangat khawatir dan khawatir, dia harus mengikutinya dan melepaskan semua pertahanan. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Dalam doa Yuan Sanlin, cahaya terang menyinari dirinya, dan itu adalah dunia terang Sulang. Ruang Nianfeng di sekitarnya juga hancur setiap inci. 3.705 klon Kaisar Agung terbang, mengelilingi Yuan Sanlin, dan pada saat yang sama menampilkan alam segudang mingguang. Tiba-tiba, matahari yang bersinar muncul di kehampaan. Adegan ini benar-benar menyerupai sekelompok besar biksu terkemuka yang menyeberang ke monster super jahat. Dan Yuan Sanlin secara alami dapat merasakan bahaya di balik kelembutan dan kenyamanan Mingguang Wanji. Dia sangat takut dan menyesal, tetapi demi hidupnya, dia tidak berani melawan sedikit pun, jadi dia hanya bisa membiarkan Mingguang Myriad Realms menggerogoti pikirannya. Jika Anda tidak melawan, erosi ini tidak dapat dipulihkan. Tidak peduli seberapa banyak Yuan Sanlin menggunakan, dia tidak dapat mengubah hasil menjadi pelayan setia Sulang. Kecuali, seperti Sulinger, ada kekuatan yang mendistorsi dalam tubuh. Efek asimilasi Mingguang 10,000 Realms dapat dihilangkan secara bertahap. Di bawah kendali Sulang dan 3.700 klon tingkat Kaisar Agung. Yuan Sanlin, yang terluka parah,
secara bertahap berbalik ke pantai, dan sepenuhnya berubah menjadi sulang. Pelayan Yuan Sanlin, ketuk tuan. Yuan Sanlin berubah menjadi tubuh manusia lagi, berlutut di kaki sulang, dan bersujud dengan hormat. Dibandingkan dengan kemarahan dan kebencian sebelumnya, tatapan matanya lembut saat ini, jinak seperti anjing yang dibesarkan sejak kecil. Anjing tingkat superior, tes-tes. Benar-benar tidak punya nyali. Sulang menunduk menatap Yuan Sanlin dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Awalnya, Li Qijue dan Ye Chen sama-sama bisa mengumpulkan keberanian untuk bertarung sampai mati, tetapi pada akhirnya benar-benar tidak ada cara untuk dikalahkan oleh Sulang. Adapun Yuan Sanlin, sebenarnya ada banyak kartu hall yang tidak berguna, seperti kekuatan dunia, seperti kekuatan kemauan. Tetapi dia takut, memohon belas kasihan. Tetaplah berlutut. Sulang dengan merendahkan menatap kemauannya. Selain itu, serahkan semua kekayaanmu. Ya, Tuan. Yuan Sanlin berlutut di depan Sulang dengan alis yang menyenangkan, lalu mengeluarkan semua kekayaannya. Tiba-tiba, sebuah nebula besar harta karun muncul di kehampaan. Xianyuan, Xianyu, berbagai bahan alkimia, berbagai produk olahan, dan beberapa latihan langka. Dengan lambaian tangannya yang besar, Sulang mengumpulkan semuanya ke dalam ruang penyimpanan, lalu memerintahkan Xianyuan dan mata uang lain yang diperolehnya untuk disimpan ke dalam sistem. Ding, semua Xianyuan telah disetorkan. Dengan suara perintah sistem, saldo mata uang di ruang hitam misterius telah langsung meroket lebih dari 100 juta. Selain membunuh Yuan Longli dan Yi Jin untuk mendapatkan lebih dari 20 juta dan sisa 3 juta dari fungsi peningkatan sebelumnya, total saldo Sulang telah mencapai 130 juta, sumber peri yang unggul. Garpu saya, ada lebih dari 100 juta, Yuan Sanlin terlalu gemuk. Mata Sulang menjadi cerah, dan dia berkata dengan gembira, sistem, segera tingkatkan fungsi pengiriman avatar, fungsi pemberdayaan satu kunci, dan fungsi perburuan harta karun satu kunci. Ding, konsumsi 10 juta sumber peri berkualitas tinggi, fungsi pengiriman klon ditingkatkan ke level 38, jumlah klon plus 1, jumlah klon saat ini adalah 38, dan jumlah klon adalah 38. Ding, mengkonsumsi 10 juta Xianyuan superior, fungsi perburuan harta karun sekali klik telah ditingkatkan ke level 38, dan jumlah glider terbang berburu harta karun telah meningkat menjadi 733,184 miliar. Ding, mengkonsumsi 10 juta sumber peri berkualitas tinggi, fungsi pemberdayaan satu kunci telah ditingkatkan ke level 17, efisiensi pemberdayaan saat ini adalah 100%, dan jumlah pemberdayaan harian telah meningkat menjadi 34. Ada lebih dari 100 juta yang tersisa. Anda dapat meningkatkan pelatihan satu kunci dan mendapatkan fitur bonus baru. Senyum gembira muncul di wajah Sulang, sistem, tingkatkan fungsi latihan satu kunci. Ding, mengkonsumsi 100 juta sumber abadi superior, fungsi. Pelatihan satu kunci ditingkatkan ke level 40, dan kecepatan pelatihan meningkat menjadi 146.368.800.000 kali kecepatan pelatihan dasar tanpa kekurangan kualifikasi. Ding, selamat atas peningkatan fungsi pelatihan satu kunci ke level 40. Anda telah memperoleh fungsi bonus baru, 10 alam menjadi 1. Ding, ketika 4 fungsi utama pertama semuanya ditingkatkan ke level 40, Anda akan mendapatkan izin membuka fungsi baru. His. Tingkat kultivasi 14,66 triliun kali. Meskipun di alam seni bela diri teratas, kesenjangan antara bakat yang tak tertandingi dan bakat yang sangat diperlukan akan menjadi lebih besar, dan bahkan dapat mencapai kesenjangan 10.000 kali. Tetapi bahkan saat itu kecepatan kultivasi saya adalah 14,6 miliar kali lipat dari jenius yang tak tertandingi. Saya berlatih selama 1 hari, yang setara dengan 14,6 miliar hari kultivasi untuk seorang jenius luar biasa dengan level yang sama, yaitu sekitar 40 juta tahun. Terlebih lagi, perbedaan 10.000 kali lipat masih lebih besar. Dalam keadaan normal, seharusnya tidak ada yang berlebihan seperti 10.000 kali lipat. Dengan kata lain, saya berlatih selama 1 hari, yang hampir setara dengan kultivasi seniman bela diri lain dengan level yang sama dengan kualifikasi yang tak tertandingi selama 100 juta tahun atau lebih. Pikiran Sulang penuh dengan pikiran, dan dia terus berkicau sambil tersenyum gembira. Rentang hidup seorang Wudi sekitar 50 juta tahun. Dengan kata lain,
Seorang Wudi yang telah berkultivasi seumur hidup akan mati karena usia tua jika dia tidak dapat menembus ke peringkat kaisar, jadi dia belum dapat mengejar kultivasi sulang selama seumur hidup. Dapat dilihat bahwa pelatihan satu kunci di level 40 benar-benar menakutkan. Setelah beberapa saat kegembiraan, tatapan Sulang jatuh pada fitur bonus baru, 10 alam sebagai satu. Dengan cepat, Sulang memahami fungsi dari fungsi ini. 10 alam sebagai satu adalah fungsi lanjutan dari 10 arah alam batin. Diperlukan sejumlah kultivasi untuk mengaktifkan 10 alam sebagai satu. Setelah diaktifkan, 10 alam semesta kehidupan yang saat ini diciptakan oleh Sulang akan saling terhubung untuk membentuk satu kesatuan. Namun, setiap alam semesta kehidupan mempertahankan karakteristik keberadaan yang independen, dan tidak akan bergabung menjadi alam semesta kehidupan yang sama. Saat ini, 10 lingkaran dalamku bertarung secara terpisah, dan mereka telah memberiku banyak kekuatan tempur. Jika mereka terhubung, mereka pasti akan saling melengkapi dan mengerahkan kekuatan yang lebih kuat. Sulang berpikir dalam hatinya, dan kemudian segera mengeluarkan perintah, sistem, mulai 10 dunia sebagai satu fungsi. Ding, basis kultivasi saat ini tidak cukup untuk menghubungkan alam semesta kehidupan. Wow, apakah itu keluarga besar lain yang memakan basis kultivasi? Sulang melirik diam-diam ke ruang hitam misterius, dan menemukan bahwa semua penjahat telah berubah menjadi emas. Dengan kata lain, jumlah kultivasi yang dapat membuat seorang Kaisar Semu Agung naik ke peringkat Kaisar Agung sebenarnya tidak cukup untuk menghubungkan dua alam semesta kehidupan. Ini membuat Sulang tidak berdaya, tetapi pada saat yang sama ia menghasilkan sedikit rasa ingin tahu dan harapan. Keuntungan besar seperti apa yang akan didapat dari 10 alam sebagai satu, yang membutuhkan banyak basis kultivasi. Lupakan saja, ngomong-ngomong, aku berlatih dengan sangat cepat sekarang, jadi tunggu dan tunggu. Sulang mengerutkan bibirnya, dan memutuskan untuk mengaktifkan 10 alam di belakang, memadatkan kekuatan Dao besar. Tentu saja, Sulang baru saja mengumpulkan kekuatan 85 Dao-Dao di Istana Kaisar Pengejar. Jiwa, saat ini, basis kultivasinya tidak banyak, dan Anda bisa menunggu. Kesampingkan masalah fungsi sistem, Sulang sekali lagi mengabaikan Jenderal Yuan Sanlin yang berhati-hati dan waspada. Yuan Sanlin, sebagai tetua dari kultus Void, Anda pasti sangat mengenal kultus Void. Datang dan bicarakan tentang situasi internal Anda. Ya, Tuan. Sekte Void adalah organisasi besar dan longgar yang dibentuk oleh kekuatan terkuat dari 6 penopang, Xi, Chou, Yin, Mao, Chen, dan Xi, yang setara dengan kekuatan gabungan yang dibentuk oleh 6 kekuatan utama. Ada satu pemimpin di Sekte Void, satu wakil pemimpin, satu tetua di kiri dan satu tetua di kiri dan kanan. Pelayan itu menjabat sebagai salah satu tetua senat kiri di kultus Void, peringkat kelima di antara para tetua. Pemimpin gereja Void bernama Cheng Wuji, wakil pemimpin bernama Lei Yi, tetua kiri dan kanan adalah Mei Xiu dan Xuan He, dan tetua kiri dan kanan adalah Bawahan dan Yao Xi. Orang terkuat dari kultus Void adalah aku yang sedang menunggu 6 kaisar kuasi superior, tetapi ke-6 kekuatan itu sebenarnya memiliki kaisar kuasi superior yang tersembunyi. Misalnya, meskipun pelayan adalah kepala klan Naga Jangkrik, sebenarnya ada kaisar kuasi superior Yuan Feiyu di klan Naga Jangkrik. Yuan Feiyu adalah lawan sekaligus musuh pelayan. Aku berdua berhasil menembus level kaisar kuasi superior. Kemudian dia kalah dan pensiun. Pasukan lainnya juga memiliki karakter yang sama. Mereka hanya berusaha untuk menembus level kaisar tertinggi, dan mereka tidak akan mudah muncul. Dan di Sekte Void, ada juga faksi-faksi. Para bawahan memiliki banyak persahabatan dengan Lei Yi dari suku Lei Kong dan Mei Xiu dari suku tertinggi, dan mereka berdiri di garis yang sama. Pemimpin Cheng Wuji dan 3 lainnya berdiri di garis depan yang lain. Sebelum aku menunggu ke 6 orang itu, ada perbedaan besar, tetapi itu sangat kecil, sehingga kekuatan di kedua belah pihak dianggap seimbang. Yuan Sanlin dengan hormat memberitahu Sulang tentang informasi tingkat tinggi Sukong Jiao. Oh, gelombang. Tanpa diduga, klan Naga Jangkrikmu sebenarnya memiliki kaisar kuasi superior. Sulang mengangkat alisnya, lalu mengapa kamu tidak meminta bantuan Yuan Feiyu sekarang? Kembalilah kepada Tuan. Yang pertama adalah pelayan itu tidak punya kesempatan dan waktu untuk meminta bantuan, dan yang kedua adalah tidak ada gunanya meminta bantuan. Satu-satunya prajurit agung elemen luar angkasa klan Naga Jangkrik ada di tanganku.
Dia harus bergegas selama beberapa bulan. Terlebih lagi, di hadapan Tuan Besar, Yuan Feiyu sudah mati ketika dia datang, karena dia tidak lebih kuat dari pelayan itu. Yuan Sanlin menjelaskan dengan hormat, tidak lupa menyanjungnya. Itu saja, Sulang merenung, kalau begitu, Anda memiliki semua aset klan Naga Jangkrik. Ya, Tuan, Yuan Feiyu hanya ingin melangkah ke ambang integrasi jiwa dan alam semesta, dan tidak tertarik pada benda asing. Yuan Sanlin menjawab, semua milik Naga Jangkrik diurus oleh para pelayan, dan sumber dayanya juga ada di tangan para pelayan. Yah, sepertinya Yuan Feiyu tidak memiliki hal yang baik tentangnya. Sulang menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan, dan terus bertanya, Anda datang untuk mengejar saya, apakah Guru Void tahu tentang itu? Sudah diberitahu, Yuan Sanlin berkata dengan malu, pelayan telah menanyakan informasi Anda di Departemen Informasi Pendidikan Void, tidak apa-apa. Pihakku mungkin akan segera pergi ke pengasingan. Kamu hanya berpura-pura berhasil dan kembali ke bintang Naga Jangkrik, ingatlah untuk bersikap seperti biasa. Sulang berkata dengan ringan, selain itu, kamu diam-diam memperhatikan planet-planet di bawah komandoku ini, dan jangan biarkan mereka mengalami kecelakaan apapun. Pelayanku, tolong ikuti perintah. Yuan Sanlin berlutut untuk memimpin perintah. Sebenarnya, dia sangat terkejut dengan tempat pengasingan Sulang, lagi pula, itu adalah tempat di mana hampir semua orang akan mati. Namun, dia tidak berani berbicara sama sekali ketika dia bertanya di mana seorang pelayan memiliki kualifikasi untuk diparuh. Benar, Sulang tiba-tiba bertanya, apakah Anda bintang Naga Jangkrik memiliki keinginan untuk Li Baoyu? Tidak, Tuan, semoga Li Baoyu, harta karun tingkat kaisar, tidak tahu berapa banyak orang yang menatap. Begitu ada keinginan untuk Li Baoyu, penguasa dunia pasti akan menggunakannya sesegera mungkin. Li Baoyu harapan kita dari bintang Naga Jangkrik telah lama digunakan, dan Li Baoyu harapan yang baru belum juga terbentuk. Yuan Sanlin menjawab, dalam keadaan normal, hanya planet-planet yang sangat terpencil di mana hanya sedikit orang yang menginjakan kaki di sana, yang memungkinkan untuk mempertahankan harapan untuk Baoyu. Itu saja, sepertinya Tian Ken menunggu 6 planet untuk keluar dari permainan. 6 planet ini bahkan mengetahui koordinat kamar dagang kecil seperti Gochen, dan mereka telah lama terpapar ke langit berbintang. Aneh bahwa Li Baoyu dapat mempertahankan harapan itu. Kekuatan dunia luar yang tidak dapat merebut harapan Li Baoyu dari kesadaran dunia dapat mengajar dan mengolah penduduk asli setempat dan menggunakan mereka sebagai alat untuk menangkap harapan Li Baoyu untuk mencapai tujuan mereka. Saat ini, cara terbaik adalah menemukan planet yang lebih jauh dari bintang Changlan. Hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan harta karun harapan. Sulang mengangguk pelan, berpikir dalam hatinya, namun, ke-6 planet itu masih bisa bertanya, bagaimana jika ada keinginan untuk Li Baoyu. Memikirkan hal ini, Sulang tersenyum kecut, mendesah dalam hati bahwa sangat sulit untuk pergi ke pengasingan. Yuan Sanlin, Sulang menatap Yuan Sanlin, kamu kembali ke Dragon Star sekarang, dan bersikaplah seperti biasa. Beberapa orang di sini akan mengurusnya. Pelayan mengerti. Yuan Sanlin menundukkan kepalanya. Tolong yakinlah, Tuan. Silakan. Sulang melambaikan tangannya, meletakkan pedang Xin Jue Wu Feng ke dalam ruang penyimpanan, dan mengirim klon untuk menggantikannya dengan Tian Kensing. Segera, Sulang menjelajahi seluruh Tianchan, Dongzhen, Jijun, Antian, Lanling, Judu, Dot dan semua planet di bawah komandonya. Hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, dan tidak ada harapan bagi Baoyu. Aku menemukan sekitar 20 planet, dan tidak ada satupun bagian dari wish Li Baoyu. Pada awalnya, Chu Xiaobei dan yang lainnya diselamatkan oleh Changlan Star Consciousness dengan keinginan Baoyu. Itu benar-benar beruntung. Sulang menghela nafas, dan kemudian kembali ke Changlan Star. Di antara planet-planet di bawah komandonya, Changlan Star sudah menjadi planet yang paling terpencil. Jika Anda ingin terus mencari, Anda harus pergi ke ujung timur Laut Bintang. Bidang bintang di ujung timur tidak diketahui oleh Sulang. Namun, ia ingin menjelajahi bidang bintang, jauh lebih mudah daripada kaisar-kaisar besar lainnya. Pengiriman klon, avatar buying. Dengan pikiran di dalam Sulang, klon dan avatar muncul dari udara tipis, dan kemudian berubah menjadi 3.600 klon. Segera setelah itu, Sulang mengirim avatar-avatar ini untuk menjelajahi tempat-tempat terpencil di timur jauh. Di tengah-tengah area Xinghai,
jarak antara planet-planet kehidupan kelas Kaisar Wu di umumnya ratusan ribu tahun cahaya. Namun di tempat-tempat terpencil, planet kehidupan sangat langka, dan tidak dapat ditemukan di tempat yang jauh. Bahkan jika Sulang memiliki lebih dari 3.000 klon tingkat Kaisar Agung yang terus-menerus dikirim dan dijelajahi, itu membutuhkan waktu 3 menit penuh. 3 menit penuh. Sebuah planet biru es muncul dalam penglihatan klon. Sulang segera menggunakan klon untuk menggantikannya dan keluar dari planet ini. Ini adalah planet yang lebih kecil dari bintang Changlan, dan berwarna biru es, dan bahkan atmosfernya seperti kabut es. Kompas. Sulang mengeluarkan Xinghe Wanfanyi dan bertanya, apakah planet ini ada dalam catatan? Guru yang tercerahkan, tidak ada di sini. Kompas Roh menjawab dengan hormat, ini seharusnya menjadi planet yang jarang ditemukan oleh orang luar. Mungkin ada harapan untuk Li Baoyu. Sulang mengangguk sedikit, membawa Xinghe Wanfanyi pergi, dan terbang langsung ke planet itu. Namun saat dia terbang ke atmosfer, di mana iblis jahat di luar wilayah itu, berani menerobos Fake Suexingku. Teriakan keras yang dingin datang dari planet itu, dengan kemarahan dan semangat juang yang tak ada habisnya. Oke, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar tertinggi. Planet yang sangat terpencil ini memiliki tingkat Kaisar semu superior secara tak terduga. Mata Sulang membelalak dan dia terkejut. Dia benar-benar merasa agak aneh. Bagaimanapun, Sulang, pembangkit tenaga listrik tingkat semu superior, kini telah bertemu dengan 2 dari mereka, dan mereka berdua luar biasa. Salah satunya adalah Qi Yunkai, seorang pria kuat yang telah kembali dari tanah pengasingan, dan yang lainnya adalah Yuan Sanlin, patriark naga jangkrik yang baru saja ditundukkan. Namun bintang Fake Sui yang jarang terlihat ini juga memiliki tingkat Kaisar Agung. Tepat saat Sulang terkejut, sosok sempurna dengan otot-otot seperti pria agung yang diukir dari marmer menjulang ke langit, berdiri tidak jauh dari Sulang di antara salju yang tak berujung. Orang ini dikelilingi oleh kekuatan dao besar yang mengerikan, dan ada lebih banyak jenis daripada yang diringkas Sulang. Gelombang kekuatan jalan yang kuat telah membangkitkan aturan dan anomali yang tak terhitung jumlahnya, membuat langit ini sangat indah. Selain itu, pria ini memiliki kemauan dupa yang sangat kuat. Ya, ini adalah pria kuat di dunia harmoni. Seorang kaisar kuasi agung secara langsung bersatu di dunia, yang setara dengan integrasi sempurna antara jiwa dan alam semesta, menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kuasi superior. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa bintang salju terbang kecil ini dapat muncul sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat kuasi superior. Mata Sulang berbinar, dan itu adalah pertama kalinya dia melihat seorang pria kuat di dunia Hedao. Jadi dia segera membuka panel properti lawan. Nama, Mo Jianbai. Ras Flying Snow. Level kualifikasi, tak tertandingi. Level alam, Kaisar Kuasi Agung, Hedao. Level serangan, Kaisar Kuasi tertinggi. Level pertahanan, Kaisar Kuasi tertinggi. Level senfa, Kaisar Kuasi tertinggi. Level daya tahan, Kaisar Kuasi tertinggi. Level roh, alam Kongni, Hedao. Teknik penguasaan, Sutra Hati Bingxin. Klasik terlarang Aurora Binghua, level Kaisar. Penyempurnaan, Kaisar Xuanjing Linglu, level Kaisar. Penyempurnaan Poros Ming Chen Jin Piao Shuang, level Kaisar. Penyempurnaan Ilmu Pedang Guen Fengning, level Kaisar. Da Cheng. Level alam masih level Kaisar Kuasi Agung. Selain itu, tidak ada teknik tingkat Kaisar dalam latihannya. Benar saja, ini adalah Kaisar Agung Semu yang memiliki kekuatan tempur tingkat superior semu melalui Hedao. Sulang melihat panel atribut tak kasat mata dan mengangguk sedikit dalam hatinya. Namun, dia tidak remeh, orang ini setara dengan perpaduan sempurna antara jiwa dan alam semesta, lebih kuat daripada Kaisar Agung yang perpaduan tubuh jiwanya sempurna. Bagaimanapun, orang mengendalikan kekuatan jalan besar di seluruh dunia, dan semua jenis jalan mudah diambil. Dan juga memiliki kekuatan aspirasi dupa dari seluruh planet, mewarisi dupa yang telah dikumpulkan oleh kesadaran dunia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jangan terlalu kejam. Dan tepat ketika Sulang tidak memperhatikan apapun, Mo Jianbai juga mengamati Sulang. Iblis jahat ekstrateritorial ini sangat tirani, mencapai level yang sama denganku. Kuncinya adalah dia telah meninggalkan planetnya sendiri dan masih dapat mempertahankan kekuatan tempur seperti itu. Mengapa ini? Angin bertiup, kepingan salju beterbangan, dan Sulang menatapnya dengan sia-sia, matanya juga penuh dengan keterkejutan.
Ini adalah masalah yang disebabkan oleh pengetahuan yang terlalu sedikit. Dalam kognisi yang tak terlihat, tidak ada cara untuk menyatukan jiwa, tubuh, jiwa, dan alam semesta. Merupakan tujuan akhir dari seorang pejuang untuk bergabung dengan dunia dan menjadi penguasa dunia yang agung. Dia bahkan tidak tahu bahwa level yang dia capai disebut Kaisar Tertinggi Zun, di atasnya ada Kaisar Tertinggi dan Taichu, dan mungkin bahkan alam yang lebih tinggi. Kaisar Semu Agung dari dunia Hedao tidak dapat meninggalkan planet Hedao, dan telah sepenuhnya terikat pada planet tersebut, seperti bumi yang mengikat roh. Oleh karena itu, ketika Mo Jianbai melihat Sulang, dia tiba-tiba terkejut. Keduanya saling memandang dan terdiam beberapa saat. Sulang tersenyum dan berkata, "Aku tidak bisa melihat rekan Daois Bai di depan." "Itu aku." Mo Jianbai mengangguk, lalu langsung berkata dengan heran, Kau tahu namaku. Siapa kau, dan apa tujuan tersembunyimu datang ke Fei Xuexing?" "Selama aku bertemu, aku mengenal semua orang." Sulang tersenyum, "Aku datang ke Fei Xuexing tanpa niat jahat, aku hanya ingin membuat kesepakatan denganmu." Mo Jianbai tidak mudah dihadapi, dan batas waktu Sulang sendiri untuk melahap klon itu tidak terlalu banyak. Selain itu, Mo Jianbai pasti terlalu miskin untuk mati, dan tidak ada gunanya jika dia menang. Sangat mungkin dia bahkan tidak akan mendapatkan jiwa Kaisar Agung. Terlebih lagi, pihak lain sangat polos pada pandangan pertama dan sangat mudah ditipu. Jadi, jika kamu tidak bisa bertarung, kamu tidak bisa bertarung. Transaksi. Mo Jianbai menatap Sulang dengan curiga. "Tidak buruk. Pada level kita, hanya dengan level yang sama kita bisa berkomunikasi satu sama lain." Sulang tersenyum, "Aku punya banyak hal yang kamu butuhkan di sini, dan kamu mungkin juga punya hal-hal yang aku butuhkan." "Apa yang aku butuhkan?" "Hehe, aku adalah penguasa Fei Xue Star World, apakah aku menginginkan sesuatu?" Mo Jianbai menatap Sulang dengan heran, lalu mengucapkan kata-kata yang sangat berani. Mulut Sulang berkedut, dengan garis-garis hitam di seluruh kepalanya. Kau yakin?" "Tentu saja aku yakin." Mo Jianbai menganggukkan kepalanya dengan berat, "Silakan pergi dari sini segera. Aku tidak butuh apapun." "Haha," Sulang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. "Kenapa kau tertawa? Jangan melihat wajah Bai yang dingin, jika aku tidak pergi, aku akan melakukannya." "Oh, tidak ada apa-apa. Sangat disayangkan bahwa seseorang akan segera berasimilasi dengan kesadaran dunia dan jatuh sepenuhnya. Lagi pula, seseorang pasti belum pernah meminum pil tingkat Kaisar Agung, belum pernah menggunakan senjata tingkat Kaisar Agung, belum pernah melihat teknik tingkat Kaisar Agung, belum pernah memainkan wanita tingkat Kaisar Agung." Item terakhir dihapus. "Bahkan, seseorang tidak tahu bahwa ada alam yang lebih maju di atas level kita. Berjalan keluar dari planet dan pergi ke bintang-bintang adalah jalan yang sebenarnya. Lupakan saja, bagaimanapun, seseorang tidak mungkin memiliki apa yang aku inginkan, lagi pula, itu terlalu berharga, terlalu langka." Petik 2. Sulang berbalik dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, berbicara di mulutnya, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Mo Jianbai yang berwajah dingin mendengar kata-kata Sulang, tiba-tiba menggelegar, dan gelombang besar muncul di hatinya. Karena kalimat kedua yang dikatakan Sulang datang ke hatinya. Setelah menjadi penguasa dunia, dia merasa bahwa kesadarannya sangat terpengaruh, dan tidak ada cara untuk menghilangkan efek ini. Jika keadaan terus seperti ini, pada akhirnya dia akan benar-benar kehilangan kesadaran dan menuju jurang kejatuhan. Setelah kata-kata Sulang, Mo Jianbai juga tersedak dalam diam. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata Kaisar Agung, tetapi dia dapat menebak bahwa Kaisar Agung seharusnya berada pada level yang sama dengan dirinya saat ini. Dan dia benar-benar belum pernah melihat latihan, pil, senjata, tingkat Kaisar. Paling-paling, dia memiliki beberapa batu tingkat agung, dan dia tidak tahu cara memurnikan alat, jadi dia hanya bisa menaruhnya di sana untuk memakan abu. Adapun wanita tingkat Kaisar, Mo Jianbai belum pernah melihatnya. Dia tidak dapat menahan perasaan sedikit gembira ketika memikirkan hal ini, karena wanita tingkat Kaisar itu sama sekali tidak berguna. Dan masih banyak lagi. Mo Jianbai menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan kanannya untuk menahan Sulang. Tetapi Sulang menutup telinga, dan terus bergerak maju, menggelengkan kepala dan mendesah, atau mengeluarkan beberapa tawa sarkastik. "Itu, rekan tahu tunggu sebentar." Melihat Sulang hendak keluar dari atmosfer,
dia tidak dapat menahan diri untuk mengejarnya dan menghentikannya tidak jauh dari situ. Apa yang terjadi? Sulang mengangkat alisnya dan tersenyum, bukankah kamu memiliki segalanya? Ahem, tidak melihat batuk putih, aku tidak tahu apa yang dikatakan temanmu, tetapi apakah itu benar? Apakah baik berbohong kepadamu? Sulang memutar matanya dan berjalan pergi ke arah lain. Teman-teman, tunggu. Mo Jianbai menghentikan Sulang lagi, rekan Taois itu benar-benar memiliki teknik dan senjata pil tingkat kaisar. Sulang mengayunkan kelopak matanya dan meliriknya, apakah kamu suka berbicara omong kosong? Benarkah? Mendengar itu salah, melihat itu percaya, aku ingin melihat dan melihat apakah apa yang kamu katakan itu benar. Sarkasme Mo Jianbai terhadap Sulang masuk dan keluar dari telinga kirinya, dan menatap Sulang dengan tatapan penuh selidik. Meskipun tergerak oleh beberapa kata dari Sulang, tetapi sulit untuk melihat bahwa untuk waktu yang lama, aku telah menganggap diriku sebagai penguasa dunia dan orang terkuat di dunia, jadi aku sangat bangga dan tidak akan dengan mudah dan sepenuhnya mempercayai kata-kata orang lain. Selain itu, apakah itu Sulang, orang asing dari luar? Haha, aku sudah bicara baik-baik denganmu sebelumnya, kau tidak percaya. Sekarang setelah aku menghentikanku berkali-kali, apakah aku benar-benar tidak punya kesabaran? Sulang mencibir, sekarang jika kau benar-benar ingin memiliki pengalaman yang panjang, itu tidak sesederhana itu. Kau harus membuktikan bahwa kau punya sesuatu. Apa? Mo Jianbai menyipitkan matanya dan bertanya. Mei Li Baoyu. Sulang melambaikan tangannya, dan sebuah gambar permata muncul, semoga Li Baoyu. Ternyata benda ini disebut harapan Li Baoyu. Mo Jianbai melihat batu giok berharga yang telah diubah oleh Sulang, dan mengeluarkan sepotong dari alam semesta kehidupan, wajahnya menunjukkan kesadaran yang tiba-tiba. Harapan Li Baoyu ini persis sama dengan apa yang telah dilihat Sulang dari kesadaran dunia bintang Changlan. Ada aroma dupa dan keinginan yang kuat di atasnya. Dan bahkan Sulang sedikit pusing saat melihatnya. Yo, kau benar-benar memilikinya. Sulang melihat harapan Li Baoyu milik Mo Jianbai, dan kegembiraan yang mendalam muncul di hatinya. Namun, dia tampak tenang di permukaan dan tidak menunjukkan urgensinya. Aku tidak punya apa-apa. Mo Jianbai mencibir, dan melemparkan harapan Baoyu, aku telah mengeluarkan barang-barang itu, sekarang terserah padamu. Bagus, kalau begitu aku akan memberitahumu tentang itu. Sulang mengangguk tanpa komitmen, dan segera melemparkannya, sejumlah besar material kelas Kaisar Agung muncul. Aku melihat sepotong material melayang di samping Sulang, perlahan naik turun, dikelilingi oleh berbagai aturan dan anomali, sangat terang. Melihat pemandangan ini, Mo Jianbai, yang masih mencibir, tidak bisa menahan diri untuk tidak langsung membelalakkan matanya. Feixueku, dia benar-benar memiliki begitu banyak material tingkat kaisar. Mo Jianbai sendiri juga memiliki beberapa material tingkat kaisar yang hebat, tetapi jumlahnya sangat sedikit, tidak lebih dari jumlah tangannya. Namun, material tingkat Kaisar Agung yang diambil Sulang secara acak jumlahnya mencapai puluhan ribu. Dengan begitu banyak material langka yang muncul bersamaan, ini adalah pertama kalinya aku melihat Bai dalam hidup ini. Jangan kaget, itu hanya masalah sepele. Sulang mengernyitkan sudut mulutnya dan melambaikan tangannya lagi, tiba-tiba sejumlah besar pil muncul begitu saja. Semua pil ini dibuat oleh Sulang dengan fungsi alkimia dan sintesis yang sistematis, dan semuanya memiliki kualitas yang sempurna. Beberapa di antaranya adalah pil tingkat kaisar, dan beberapa lainnya adalah pil tingkat kaisar. Dibandingkan dengan bahan-bahan yang belum diproses, prima dari bahan-bahan ini lebih kuat, dan aturan serta penglihatan yang ditimbulkannya lebih cemerlang. Bahkan ada jejak aroma obat yang menyebar, membuat Mo Jianbai tercengang, dan meneteskan air liur. Go, tanpa diduga, ada pil yang begitu sempurna dan tak terbayangkan di dunia ini. Mo Jianbai melihat sekeliling, hanya untuk merasakan susunan yang mempesona, matanya hampir penuh dengan bunga. Mengenai pil langka ini, Mo Jianbai berpikir bahwa pil tingkat kaisar itu cukup langka, dan pil tingkat kaisar yang hebat itu bahkan tidak pernah diimpikan. Tes, ini hanya sebagian, puncak gunung es dari pil yang aku miliki. Sulang tersenyum tipis, selanjutnya, biarkan kau melihat senjataku. Berbicara, Sulang mengeluarkan istana Kaisar Pengejar Jiwa dan Xin Jue Wufeng. Keduanya adalah prajurit Kaisar Agungku, yang pertama adalah 9 prajurit Kaisar Agung, yang terakhir adalah 6 prajurit Kaisar Agung. Bagaimana,
apakah kau belum melihatnya? Tidak, belum pernah melihatnya. Ketika Mo Jianbai melihat dua prajurit Kaisar Agung di tangan Sulang, dia tidak bisa tidak memikirkan prajurit Kaisar tingkat ketujuh yang dengan sungguh-sungguh dia kumpulkan, dan wajahnya memerah. Haha, oh, ada latihan lain, biar aku tunjukkan juga padamu. Sudut mulut Sulang terangkat, dan sekali lagi menggunakan sejumlah besar latihan tingkat Kaisar. Banyak dari latihan ini disintesis, jadi semuanya asli, dan Dao Yun di atas tidak kalah dengan milik prajurit Kaisar Agung. Selain itu, ada banyak latihan yang bukan asli, tetapi juga mengandung sajak Tao yang kuat. Kuncinya adalah ada banyak latihan. Ratusan dan ribuan buku. Mo Jianbai telah melihat begitu banyak latihan. Seluruh latihan tingkat Kaisar Fei Suexingnya berjumlah kurang dari 20, beberapa di antaranya masih berupa pecahan. Aku anak baik. Mo Jianbai tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Ada begitu banyak latihan di dunia, aku benar-benar katak di dasar sumur. Cek, cek, Sulang tersenyum tipis, sekarang aku tahu bahwa aku dangkal. Mengerti, ternyata dunia ini jauh lebih besar dari yang kukira, dan alam tertinggi seniman bela diri bukanlah levelku sekarang. Mo Jianbai berbisik sambil melihat harta karun yang padat, matanya penuh dengan emosi yang kompleks seperti harapan, keterkejutan, rasa ingin tahu, dan rasa malu. Haha, ketahuilah saja, sekarang mari kita tukar. Sulang tersenyum, semoga Li Baoyu dapat melihatmu, dan kau dapat menukarnya dengan harta karun dariku berbicara. Sulang menyingkirkan istana Kaisar Pemburu Jiwa dan Xin Jue Wu Feng, kedua prajurit Kaisar Agung ini tidak dapat dipertukarkan. Semoga Li Baoyu hanya dapat mengubah satu, tanpa diduga, dia mengalihkan pandangannya dari harta yang tak terhitung jumlahnya dengan susah payah, tetapi aku dapat merasakan bahwa keinginanku untuk Baoyu lebih tinggi daripada keinginanmu. Bagaimana mungkin aku hanya mengubah satu? Haha, semoga Li Baoyu memang ujung hidung yang langka, tetapi itu adalah kohesi dupa dan kekuatan keinginan. Kamu juga tahu bahwa kekuatan aspirasi dupa sangat mudah mengikis seniman bela diri dan bahkan, dalam keadaan normal, selama Kaisar Wu yang sedikit lebih pintar, dia tidak akan memilih untuk menyerap kekuatan aspirasi dupa. Sulang tersenyum sungguh-sungguh, jadi, aku berharap meskipun Li Baoyu memiliki level, efek sampingnya terlalu kuat dan terlalu signifikan untuk dijual dengan harga tinggi. Kami memiliki informasi asimetris sekarang, tentu saja, apa yang kamu katakan adalah apa yang kamu katakan. Aku ditinggal di sini. Jika aku hanya mengubah satu, aku tidak akan mengubahnya. Mo Jianbai memejamkan mata dan memaksa dirinya untuk berhenti melihat bahan-bahan berharga, pil, dan latihan. Aku mengatakan yang sebenarnya. Sulang mengangkat alisnya dan berkata dengan tidak sabar, lalu berapa banyak keping yang ingin kau tukar? 100 keping. Tanpa berpikir panjang, dia berkata begitu. 100 keping. Sulang memasang ekspresi terkejut, kau merampok uang. Kau telah mengatakan bahwa Li Baoyu memiliki cacat besar. 50, oh tidak, 30. Melihat Sulang terkejut, dia benar-benar mengira bahwa tawarannya membuat Sulang takut, jadi dia ragu untuk menawar sendiri. Tanpa dia sadari bahwa ketika Sulang mendengar 100 keping, dia sudah senang. Kemudian, ketika aku melihat harga 30 keping, aku hampir tertawa. Bagaimana ini bisa sebodoh itu? Batuk. 30 keping terlalu banyak, 10 keping. Ketahuilah bahwa kau dapat memilih semua hal ini. Aku berjanji bahwa jika kau mengambil salah satunya, kau akan dirampok dari kepalamu. Kau menghasilkan sedikit uang tanpa kerugian. Sulang sedikit mengernyit, dan bahkan mengulurkan tangannya, berpura-pura pergi dengan sesuatu ketika dia tidak setuju. 10 keping. Tanpa diduga, matanya berkedip dan dia berbicara dengan cepat. 15 keping, ini adalah batas akhirku. Lupakan saja, kamu sangat tidak tulus, itu hanya membuang-buang waktu. Aku akan pergi ke planet lain. Sulang segera mengumpulkan berbagai harta dan berbalik untuk pergi. Tunggu, teman-teman, tunggu sebentar. 10 potong adalah 10 potong. Melihat Sulang telah pergi, dia tiba-tiba merasakan desahan, diam-diam bertanya-tanya apakah dia sedang sekarat. Jadi dia segera menahan Sulang. Dulu aku tidak setuju, sekarang bukan soal harga. Sulang menoleh dengan tatapan kosong, dan berkata sambil memberi isyarat, 8 keping, jangan ditarik ke bawah. Apa, turun lagi? Mo Jianbai terkejut, ingin menamparkan dirinya sendiri.
Sulang tampak tidak sabar, jika aku tidak melakukannya, aku bisa pergi. Oke, 8 adalah 8. Mo Jian, Bai mengangguk tanpa air mata, dan segera berkata dengan ekspresi gugup, namun, selain kesepakatan Mei Li Baoyu, aku juga ingin membuat beberapa kesepakatan lain, bagaimana? Oke, Sulang ragu-ragu, lalu mengangguk. Mo Jianbai segera tersenyum setelah mendengar kata-kata Sulang, teman Tao, tolong keluarkan harta karun itu sekarang. Ekspresi Sulang tetap tidak berubah, dan dia melambaikan tangannya untuk mengeluarkan semua barang itu. Aku ingin yang ini, dan yang ini, tidak, yang ini, aku ingin yang ini, oh, begitu banyak bayi, sangat sulit untuk memilih. Tanpa diduga, dia terus menggendong bayi itu, dan tidak sabar untuk menggunakan teknik avatar. Tapi itu akan terlalu memalukan. Waktu berlalu dengan lambat. Aku bilang kamu sudah menyelesaikan pemilihanmu. Sulang berkata dengan tidak sabar, pilih 8 hal, apakah kamu selama tintanya begitu panjang? Sebentar lagi bagus. Mo Jianbai menatap kedua bayi di tangannya, kusut tentang muntah darah, dia menginginkan keduanya, dan dia tidak tahan keduanya. Aku akan pergi jika aku tidak bisa menyelesaikan pemilihan. Sulang memutar matanya dan berkata, aku seharusnya tidak datang kepadamu. Hehe, segera. Mo Jianbai diejek oleh Sulang. Meskipun dia kesal, dia hanya bisa menjilati wajahnya untuk menyenangkan, akhirnya. Dia memilih 8 benda, di dalamnya ada pil, latihan, dan buku klasik serta bahan pemurnian. Kecuali buku klasik, semua yang lain adalah tingkat kaisar. Sulang melirik dengan santai, tersenyum dalam hati, dan mengangguk di permukaan, meskipun pengetahuannya agak buruk, dia tidak memilih hal-hal yang buruk. Haha, Bai Haha tersenyum, bersorak dengan pujian. Segera, dia dengan mudah menyerahkan Wis Li Baoyu kepada Sulang. Kesepakatan apa lagi yang ingin kamu lakukan? Sulang dengan santai menerima Wis Li Baoyu, dan bertanya dengan ringan. Aku ingin menggunakan harta karun ini sebagai ganti sesuatu yang lebih. Tanpa diduga, dengan lambaian tangannya yang besar, Bai tiba-tiba melihat banyak harta karun di depannya. Itu benar-benar banyak harta karun, hampir semuanya bertumpuk menjadi pegunungan. Sayangnya, meskipun harta karun ini jumlahnya banyak, hampir semuanya adalah tingkat kaisar, dan bahkan tingkat kuasi kaisar menyumbang sebagian besar. Hanya itu, Sulang melirik banyak harta karun dengan jijik, ayo pergi bersama, kalian bisa menukarnya dengan harta karun tingkat kaisar agung. Hanya 1 potong. Mo Jianbai segera berhenti melakukannya, aku juga punya 3 harta karun besar. Oh, maaf aku tidak memperhatikan, jadi ayo pergi, 5 potong. Sulang mengangguk tanpa komitmen, selain itu, aku akan memberimu 1 set teknik Dao Dupa tingkat kaisar, yang mungkin bisa membantu kesulitanmu. 5. Oke, begitulah. Mo Jianbai masih ingin menawar, tetapi tidak berani menerima harganya. Baiklah, ini teknik dupa. Kamu pilih 5 hal lagi, dan transaksi selesai. Sulang mengeluarkan teknik dupa seperti, memberi makan semua makhluk hidup, Bai Tiandi, San Tiandi, Del, membakarnya menjadi salinan dan memberikannya kepada Mo Jianbai. Sekarang dia tidak lagi sama. Terlalu mudah untuk membakar latihan tingkat kaisar. Jika harus membakar latihan tingkat kaisar, itu akan membutuhkan banyak usaha. Bagus. Tanpa diduga, dia mengangguk dengan gembira, dan Hao memilih 5 harta karun besar. Melihat bayi kesayangan yang tersisa, Mo Jianbai benar-benar enggan, sangat ingin memiliki semuanya, tetapi dia miskin. Menjadi miskin hanyalah dosa asal. Setelah pemilihan, saya akan mengambil barang-barang itu. Sulang melambaikan tangannya dan meletakkan semua barang yang telah diambil Mo Jianbai ke dalam ruang penyimpanan. Melihat semua barang miliknya diambil, Mo Jianbai menghela nafas lagi. Pergi, selamat tinggal. Sulang menunjukkan senyum tipis dan langsung menghilang dari tempat itu. Melihat Sulang berlari begitu cepat, ada yang tidak beres di hati Bai, tetapi karena dia terlalu bersemangat dan gembira, dia mengabaikannya. Di sisi lain, Sulang telah langsung kembali ke Changlan Star melalui penggantian klon. Saat dia jatuh ke tanah, aura di tubuhnya langsung turun ke tingkat normal. Adikmu, Sulang memutar matanya dan berkata, aku telah memilih sesuatu selama hampir setengah jam. Kalau bukan karena waktu untuk menelan klon, dia tidak akan pergi dengan tergesa-gesa. Selanjutnya,
Sulang kembali ke kota utama Hot Summer. Di Istana Langdi, datang dan temui aku. Sulang duduk di kursi kaisar dan berbicara dengan lembut, suaranya menyebar ke seluruh Changlan Star. Yang mulia Langdi telah kembali. Ya Tuhan, Yang mulia Langdi telah kembali, hebat. Cepat, pergi dan temui Yang mulia Langdi. Petik 2 petik 2. Yan Hengxing, Si Yuk Xiao, Zulan Zuxin, Yao Qi Yanfa, King Qiu Jiaoqin dan orang tua lainnya meletakkan urusan mereka dan segera bergegas ke Istana Langdi. Dengan cepat, Kaisar Sulang berlutut di bawah kursinya. Aku akan meninggalkan alam semesta yang tak terbatas untuk sementara waktu. Tidak pasti kapan aku akan kembali. Sulang menatap semua orang, selama kurun waktu ini, kalian tidak boleh bersantai. Aku harap aku bisa melihat kalian saat aku kembali. Ya, para pelayan, mohon ikuti ajaran Tuhan. Para bawahan bersujud satu demi satu. Ambil semua sumber daya ini untuk digunakan, dan mundur. Sulang mengangguk, dan menghadiahi sejumlah besar pil tingkat kaisar. Semua orang sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada mereka semua, lalu menghilang seperti air pasang. Namun, beberapa dari mereka berinisiatif untuk tetap tinggal. Yan Hengxing, Zulan Zuxin, King Qiu, Si Yuk Xiao, Huang Fuqin, kenapa kamu tidak menunggu? Ketika Sulang melihat sekeliling, mereka semua adalah orang tua yang bisa disebutkan namanya. Bintang itu bersumpah untuk mengikuti Patriark. Yan Xingxing berlutut di tanah, dengan kepala menempel di tanah. Patriark ingin meninggalkan alam semesta yang tak terbatas, dan bintang-bintang harus pergi bersama. Hal yang sama berlaku untuk para pelayan. Yang lain bersujud serempak. Aku melihat kesetiaanmu. Tetapi tempat yang akan aku tuju adalah tempat pengasingan. Kamu tidak cocok untuk pergi bersamanya. Sulang menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu dapat berkultivasi dan berkembang dengan tenang. Aku telah mengurus bintang Changlan, dan tidak akan ada orang yang tidak memiliki penglihatan datang untuk menyerang. Nada bicara Sulang sangat tegas. Meskipun Yan Xingxing dan yang lainnya benar-benar ingin pergi bersama Sulang, mereka tidak berani membantah dan hanya bisa tetap diam. Oke, setuju. Sulang berdiri dan melapor langsung dari tempat itu. Ketika dia muncul lagi, dia telah datang ke patung dupa tertinggi. Sebagian pohon tehuyu ditanam di patung ini, dan ada 24 jiwa wudi yang mengalami evolusi. Kekuatan keinginan dupa yang sangat kuat. Sulang berjalan di ruang dalam patung, dupa di sekelilingnya mengalir deras dengan gila, tetapi dia tidak bisa mendekatinya. Di langit ruang dalam, 24 jiwa wudi melayang. Mereka telah menjalani banyak aspirasi dupa positif untuk memurnikan, telah sepenuhnya menghilangkan emosi negatif, dan menjadi orang yang benar-benar baik seperti Xuan Hu. Tentu saja, kesadaran subjektif Xuan Xuan sangat kuat, dan jiwa-jiwa wudi ini tidak memiliki kesadaran subjektif, tetapi mereka seperti versi miniatur dari kesadaran dunia. Klon menelan masih memiliki waktu setengah jam untuk menenangkan diri. Karena roh Kaisar Wu telah dimurnikan, sebaiknya kita menyiapkan server terlebih dahulu. Sulang mengulurkan tangannya, dan 24 jiwa wudi jatuh ke tangannya. Segera setelah itu, sosok Sulang melintas, dan dia datang ke surga 5 elemen. Surga 5 elemen yang baru didirikan ini telah menyiapkan segalanya untuk internet spiritual dan jaringan transportasi. Satu-satunya yang hilang adalah server. Namun, melalui kota Sulanfang dan Void Dachau, Sulang memiliki cukup pengalaman dalam membangun ruang realitas virtual. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk memperbarui dan mengulang Wuxingtian. Sebuah pikiran terbentuk. Pikir Sulang, satu persatu formasi baru tertanam di kekosongan asli. Segera, ruang yang mirip dengan kota Suyanfang didirikan. Seketika 24 jiwa wudi dilemparkan ke dalamnya. Jiwa-jiwa wudi ini hampir persis sama, dan begitu mereka memasuki surga 5 elemen, mereka sepenuhnya bergabung menjadi satu, membentuk tubuh spiritual yang besar. Tubuh roh menerima bimbingan dan perubahan formasi, dan segera menjadi apa yang diharapkan Sulang. Server spiritual yang besar dan sepenuhnya baik muncul. Itu seperti kesadaran dunia dari langit 5 elemen, yang dapat mengendalikan segala sesuatu di langit 5 elemen dan ruang realitas virtual, dan melayani semua makhluk di seluruh bintang Changlan. Namun, Sulang tidak berhenti di situ. Surga 5 elemen juga akan dikagumi oleh orang-orang dan menyerap kekuatan dupa. Karena itu,
Untuk mencegah server diserbu oleh dupa dan kemauan yang kotor dan berubah menjadi mesin pembunuh yang murung atau bahkan tidak rasional, beberapa cara harus diatur. Sulang berpikir dalam hati, dan segera menyiapkan sistem pengumpulan dupa di surga 5 elemen untuk mentransfer kemauan dupa yang dikumpulkannya ke patung itu. Segera, setelah aspirasi dupa ini dimurnikan oleh pohon Tehuyu, sebagian darinya akan dialokasikan ke server roh lagi. Sejauh ini, seluruh 5 elemen surga sudah lengkap, berisi kemampuan bertahan dan menyerang, dan secara langsung membawa bintang Changlan ke era globalisasi. Orang-orangku, Wu Xingtian telah memperbarui dan mengulangi, membangun internet spiritual dan jaringan transportasi. Setiap orang dapat menggunakan kekuatan mental atau terminal pribadi untuk terhubung ke 5 elemen dan hidup daring. Anda dapat membangun rumah khusus Anda sendiri di 5 elemen surga, menyimpan informasi pribadi, berkomunikasi dengan teman-teman Tao, dan Anda dapat pergi kemana saja di bintang Changlan melalui 5 elemen surga. Petik 2 petik 2. Sulang melayang di 5 elemen langit, sehingga menyebar ke seluruh planet. Pengumuman ini segera menyebabkan diskusi panas yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh bintang Changlan benar-benar mendidih.